Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 2025 IAIN Palangkaraya, sekaligus guru PAI SMK Karya Perjuangan. Pada video kali ini saya akan membawakan materi judul menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Materi ini merupakan materi PAI kelas 11 semester 2. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megang Angus. Dia si kaset ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah indahnya dan bagus kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak persilakan untuk mimpin doa kepada ketua kelas serta membacakan Asmaul Husna. Persilakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Rajab, ya Fatahu, ya Alim, ya Rabi'u, ya Basir, ya Ghafiru, ya Ghafir, ya Mu'in, ya Mudir, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Habir, ya Hafidu, ya Mukir, ya Hasir, ya Jamil, ya Hakimu, ya Rahim, ya Mujibu, ya Wasiu, ya Hakimu, ya Wadud, ya Majid, ya Wahid, Jadi si kembali ini kesini jadi bikin ya Wakil, ya Qadir, ya Madihu, ya Wali, ya Amin, ya Musi, ya Mulihu, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba dicek sekeliling kalian, barangkali ada sampah. Coba dicek. Ya. Alhamdulillah tidak ada sampah. Apakah kemanusiaan kalian, kehadiran kalian, barangkali ada yang tidak hadir? Jadi ya, ada. Yang Ahmad, yang Jailani, yang Husain, yang Hasan, yang Ridwan, yang Rahman, Neng Nia, Neng Raisa, Neng Salihah, Neng Zaskia, Neng Hafizah. Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Mengingat dengan pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu membahas tentang apa penelitiannya? Ya, masuknya Islam ke tanah Jawa. Lalu ada lagi yang peran Islam menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa dibawakan oleh peran siapa? Wali Songo, lalu para ulama. Ada berapa semuanya Wali Songo? 9. Jadi Wali Songo itu semuanya ada 9. Kata wali menurutkan bahasa Arab, yaitu waliullah, wali Allah yang dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Songo berasal dari kata Jawa. Kata apa ya? Kata Jawa, yaitu 9. Yaitu yang peran menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang kalian sudah dipelajari semuanya ada 9 wali. Lalu ada lagi peran menyebarkan agama Islam melalui budaya alat tradisional. Siapakah itu? Melalui payah siapa? Masih ada yang ingat? Siapa? Sunan Kalijaga. Itu banyak. Coba lihat, mengingat dengan pelajaran kita yang sudah dipelajari ini, semuanya wali yang peran di tanah Jawa menyebarkan agama Islam. 1 Sunan, 2 Sunan, 3 Sunan Bonang, 4 Sunan, 5 Sunan, 6 Sunan, 7 Sunan, 8 Sunan, 9 Sunan. Itu adalah peran menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kenapa kita harus mengingati peran para wali, para ulama menyebarkan agama Islam? Karena kita sebagai pendidik harus mengikuti jejak langkah para wali dan para ulama untuk semangat mencari ilmu. Siap? Siap. Harus semangat semuanya. Kita melanjutkan materi hari ini. Apa materi ini? Yaitu, coba lihat materinya, menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Itu pelajaran hari ini.
Sekali lagi, menguatkan kerukunan melalui toleransi dan manusia. Coba lihat gambar di depan ini. Foto ini memeratakan tentang apa? Siapa yang tahu? Coba lihat apa? Ya, siapa lagi? Ya, agak. Toleransi merupakan konsep modern untuk sikap menghargai antara kelompok masyarakat dengan beragama. Maka toleransi menjadi sikap sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman, latar belakang pandangan dan kepercayaan. Ya, siap tepuk tangan. Lalu kita tujuan anak pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini adalah tujuannya satu, membaca Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 3 serta hadis tentang toleransi dan dua, mengidentifikasi tajwid dan ya, tiga, menerjemahkan ya. Kita sebelum melanjutkan materi yang jelas, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita membaca dulu Al-Quran. Al-Quran ini akan diwakili oleh perwakilan kalian. Surat apa? Surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya, itu adalah Quran surat Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Saudara, coba ini hukuman tajwid wamin. Nun sukun bertemu dengan hak. Itu termasuk kalimat hukuman idgham. Sekali lagi, nun mati bertemu dengan hak, itu termasuk hukuman idgham. Semuanya ada berapa? Lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti semuanya ada enam. Iya.
ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Otto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Jangan mengerti. Seperti pelangi, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Desara memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Kita udah lihat video di depan tentang sifat toleransi. Bapak ingin membagikan ke atas, kalian dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Lalu ke depan nanti udah didiskusikan tentang video yang barusan kalian dipresentasikan ke depan ya. Udah kelompok 1 dah. Kelompok 2, kelompok 3. Coba ke depan perwakilan di antara 3 kelompok, 1 orang kelompok. Coba ke depan. Coba. Dua kelompok lagi. 1 kelompok lagi yang tadi di Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam agama, budaya, suku ras maupun pandangan hidup. Toleransi merupakan dasar penting dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis dalam masyarakat yang majmuk. Kedua, pentingnya bertoleransi.
menjaga kerukunan antara umat beragama dan antar budaya, mencegah konflik sosial, membangun masyarakat yang saling menghormati, menunjukkan sikap berakhlak mulia dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. 3. Bentuk-bentuk toleransi. Toleransi beragama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati hari besar agama lain, tidak menghina simbol atau ajaran agama lain. Toleransi budaya, menghargai perbedaan adat istiadat dan tradisi lokal, ikut serta dalam kegiatan budaya serta tidak mencemooh budaya lain. Mungkin sekian dari hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan toleransi, menjaga kerukunan antara umat beragama dan antar budaya, mencegah konflik sosial, membangun masyarakat yang saling menghormati, menunjukkan sikap berakhlak mulia dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bentuk-bentuk toleransi beragama yaitu tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati hari besar agama lain, tidak menghina simbol atau ajaran lain, menghargai perbedaan adat istiadat dan tradisi lokal, ikut serta kegiatan budaya secara positif, tidak mencemooh budaya lain. Contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama dan ras, menjaga ketenangan saat ibadah umat lain berlangsung, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan yang beragam, dan memperkenalkan budaya sendiri tanpa merendahkan budaya lain. Dan saya akan membacakan hasil diskusi. Toleransi terbagi menjadi 3. Satu, toleransi dalam keluarga dalam lingkungan pertama dalam pembentukan karakter. Toleransi di dalam keluarga penting untuk menciptakan pembahasan. Contoh sikap toleransi dalam keluarga yaitu menghargai perbedaan pendapat antara keluarga, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, memaafkan kesalahan anggota keluarga, dan memberi ruang kepada anggota keluarga dalam menjalankan usaha. Yang kedua, toleransi di lingkungan keluarga. Lingkungan tempat tinggal biasanya beragam dalam hal suku, agama, dan budaya. Toleransi di lingkungan tetangga memperkuat kebersamaan. Sikap toleransi di lingkungan tetangga yaitu menghormati kepercayaan keagamaan dan budaya tetangga, tidak mengganggu kenyamanan tetangga, misalnya dengan suara bising, menjenguk tetangga yang sakit tanpa memandang latar belakangnya, dan mengikuti kegiatan keluarga seperti kerja bakti. Yang ketiga, toleransi di sekolah. Sekolah adalah tempat berkumpulnya siswi dan siswa dari latar belakang yang berbeda. Toleransi di sekolah menumbuhkan semangat persatuan dan kerjasama. Sikap toleransi di sekolah yaitu berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan status sosial, tidak membuli atau mengejek teman yang berbeda, bekerja sama dalam tugas kelompok secara adil, dan menghormati teman yang sedang beribadah atau berpuasa. Tepuk tangan semuanya. Ya, kita sudah dengar dari teman kalian tentang toleransi. Lalu toleransi dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak Al-Quran dalam menjelaskan toleransi dan hadis-hadis. Lalu toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada orang lain, baik perbedaan agama, budaya, suku, maupun pendapat dalam Islam. Toleransi tidak berarti mencampur adukan akidah, melainkan menghormati hak orang lain untuk hidup sesuai kepercayaan. Ini dijelaskan di dalam IS Al-Kafirun. Pasti semuanya sudah tahu
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi. Lalu ada lagi di dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, menghargai kebebasan memilih agama dan keyakinan tanpa paksaan. Karena apa? Karena ada kisah zaman dahulu, zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai sifat toleransi, saling menghargai. Lalu banyak ini tentang hadis tentang Al-Quran yang membahas tentang sifat toleransi. Lalu ada lagi hadis tentang toleransi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa menyakiti atau mendolimi non-muslim yang hidup damai, dia di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi lawannya di akhirat atau di hari kiamat. Banyak itu tentang sifat-sifat toleransi. Lalu apa toleransi itu? Kesimpulan toleransi. Jadi harus diingat oleh kalian, termasuk Bapak ini, merupakan sifat motivasi buat kita semua agar kita semuanya menjadi orang yang saling menghargai. Kesimpulan toleransi dalam kehidupan beragama dan berbudaya. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Baiklah, siswa-siswi yang Bapak hormati dan Bapak muliakan, pembelajaran hari ini kita diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kalian maupun buat Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.